Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di workshop ya. Ini workshop tentang e-learning, penggunaan e-learning yang berbasis Moodle yang untuk yang telah diterapkan oleh Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim. Nah, kegiatan ini nanti kita bagusnya langsung praktek saja. Saya akan memberikan tutorialnya dan saya meminjam akun dari Pak Ilham, meminjam mata kuliah dari Pak Ilham. Saya lihat dari Pak Ilham masih kosong ya, jadi saya coba untuk gunakan untuk tutorial pada hari ini. Siap Pak, boleh ya. Pak. Baik, kita mulai saja. Saya akan share browsernya, share e-learningnya. Supaya bawah deskripsi mata kuliah, kemudian tujuan, lalu di sini ada referensi. Ini ada panah yang bagian ini kita klik untuk setting lebih lengkap lagi. Mata kuliah baru. Ini ada note kita bisa bold, ini juga itu absensi itu bagus diletakkan di bagian absensi yang add ya di bagian edit. Ya, kita buat aja nih untuk informasi. Nah, deskripsi ini supaya bisa dibaca oleh mahasiswa, kita centang di display description on course page. Oke, apps-nya. On-kan. Kita tambahkan. Klik. Absen ini nanti langsung seperti tadi setting tanggal setiap jam hari Jumat setiap jam 8, berarti setiap jam 8 sampai jam 9.40 itu akan aktif di tanggal 6 ya tanggal 20. Ada satu set akan absen ya di berapa menit, toleransi istilahnya, kita memberikan toleransi absen, mahasiswa itu absen per menit. Ini kalau kita kosong muncul di sana. Jadi sebagai metode kedisiplinan mahasiswa. Jadi di sini misalkan saya buat untuk present 20, kemudian late toleransi yang kita berikan atau misalkan late ini berarti yang muncul kita satu persatu seperti ini. Tiap untuk apa nggak hadir gitu, masih bisa nggak diakses? Tergantung saya tadi kita itu jam 8 sampai jam 9.40, berarti di luar itu dia tidak bisa lagi untuk absen. Sistem tidak memperbolehkan. Oh gitu ya, pasalnya di situ. Kok dia buka halamannya itu setelah perkuliahan selesai gitu. Perkuliahan selesai setting tadi kan. Nah, di sini saya time 8 sampai jam 9.40 itu kan. Mahasiswa mengisi secara mandiri. Nah, kalau ingin mengisikan itu bisa dilakukan oleh dosen. Misalkan itu yang saya rekam, yang saya tanggal 16, tanggal 23, dan ini pertemuan selanjutnya absen aktif itu ada yang merekam itu.
Oke, ini saya dari rekamannya, jadi tanya lagi sama Bapak kan. Jadi ini apa namanya? Ini sambil ini namanya sambil jaga anak Pak. Iya Pak, itu aja. Apa namanya kuis atau tes UAS gitu untuk buat ini absensi setiap pertemuan. Untuk mereka absen itu kita klik saja report. Mereka student by intinya dari perkuliahan awal sampai akhir akan kita backup supaya umum saja. Barulah nanti di situ akan kita kita klik oke. Nah, nanti atau siapa keinginan kita. Misalkan di sini kita dulu adopsi dia misalnya sepertinya. Ini mungkin hanya terlalu besar, Bu. Harusnya untuk materi dibuat di converter dulu, dikonvert ke PDF. Dikonvert ke PDF terlebih dahulu, baru di-share ke sana. Nah, kemudian kalau ingin menggunakan conference, coba, nah ini yang muter-muter terus ini itu digeser ke file tadi, memang agak trouble di situ. Entah kenapa bagian admin di servernya ini kurang ini saya rasa. Setelah kita gunakan conference. Jadi model video conference di sini yang disediakan di sini Zoom kita. Ya. Saya akan ini kita ini di akhir ya, bisa itu bisa menggunakan lebih ringan ya. Kita bisa gunakan lantai link Google Meet ataupun link Zoom yang kita gunakan. Nanti barulah perkuliahan ini berarti kuliah Pak. Secara konferensi ya. Silakan Pak. Oktav. Ya. Saya akses Pak tulisannya. Eva Pak. Ini di mana tuh Pak? Mungkin di Zoom, settingan di Zoom-nya mungkin Pak. Settingan gitu. Di Zoom waktu setting awal itu di mana? Setting di Zoom. Ini Zoom saya masih aktif jadi gitu Pak. Pertemuannya itu aja linknya Pak. Oke Pak ya. Ini menggunakan bisa menggunakan saja kita tidak ini. Biasanya kalau saya di situ tipe dari model forumnya itu kita buat aja standar ya, standar forum. Ubah ada banyak sekali model-modelnya di sini. Ada model question and answer forum dan lain sebagainya. Lalu di availability jam 8 sampai jam 40 ya, maksimum attachment size kita membolehkan mahasiswa tersebut untuk mengunggah sebuah file kalau tidak perlu. Jadi di situ attachment-nya kita kosongkan saja. Kita buat aja poin yang lebih mudah. And return to course. Untuk sudah ada, kita tambahkan saja apa gitu ya, pertanyaan yang perlu didiskusikan oleh untuk membuka diskusi. Dari topik diskusi ini, kita ini ada dua dari konferensinya atau dari YouTube misalkan ya Bapak. Kita ingin menambahkan video penjelasan, video tetapi sudah saya rekam terlebih dahulu atau kita ambil penjelasan dari YouTube, kita kan dahulu tadi YouTube-nya apa, link YouTube-nya. Misalkan YouTube ini ya,
mengunggah file video. Ini yang atas ini ada link yang insert video. Video di dari itu. Kalau saya lebih singkat, itu berarti kapan ini akan di submit. Ya. Misalkan hari ini, perkuliahan hari ini tanggal 7. Proses tugas itu dimulai date tanggal file ini adalah apakah jenis tugas yang akan di submission file, apakah sebuah online. Jadi mahasiswa tersebut kita klik online itu yang muncul di halaman majalah berupa teks atau kolom yang nanti bisa langsung secara langsung. Kalau di sini tersebut ya, di situ setting maksimum upload berapa? 20 itu maksimum, kita buat aja. Atau bisa 2 itu bisa kita inginkan menjawab cantumkan file terpisah juga enggak. Nah, di sini maksimum submission file defaultnya adalah GB. Kalau lebih, nah, di sini file yang bisa diterima, klik push. Nah, kita pastikan grade point, tipe point, save and return. Itu ada 2 biasanya berupa multiple choice, essay. Yang pertama saya contoh kita add quiz tergantung dari timing. Tanggal 7 berakhir, berarti kan kita nah, di sini when test itu kita bisa setting open saja, open kategori ya di sini. Jadi 1 kali. Layout. Nah, review kita buat quiz itu ditutup poin-poin ini. Jadi kita dia hilangkan. Save. Add question. Kita inginkan adalah isi apa makna nilai. Kita sudah buat size ya, apa input untuk masuk jawaban kita buat di mengarang itu lebih dari dibolehkan di situ ya. Diperboleh mensubmit jawab atau file-file lain. Ini bisa di-allow dia diperboleh mensubmit file, kita aktifkan 1, 2, unlimited. Saya langsung ke text box aja, input box. Jadi kita set no. Setting. Pertama tadi. Untuk sampel. Jadi acak nanti soalnya. Nah, kita setting maunya berapa ya? Buat aja maksimal. Kalau saya hanya menerap soal, berarti di sini setting misal poin dari hal pertama itu, ya, kemudian kita enter. Setelah mengisi itu kita enter, klik yang di sini adalah itu nanti akan ketika melakukan kesulitan nanti. Oke. Kalau ingin soal multiple choice itu akan di sini edit quiz multiple. Nah, ini seperti pilihannya saya. Untuk kita setting misalkan pilihan pertama A itu adalah di situ kita terus ada 5 sen dan sekian, kita buat aja 0 100. Kemudian pilihan kita grade-nya adalah 0 atau buat 0 aja ya. 0 itu enggak ada tekan saja. Opsional bisa ataupun tidak. Bisa non, kemudian non. Ingin lagi blank 3 more choice 3 pilihan lagi sampai di situ nanti satu kuis dan multiple choice, kemudian ada essay ya. Juga di sini multiple choice ya, saat ikan multiple dari ini tidak melebihi grade-nya ya 100. Jadi total marknya ini maksimal 100, jangan lebih dari 101 ini. Jadi di sini kita berarti di situ ya.
100 cara membuat soal. Mungkin ada yang membuat. Kita tambah dengan cara enrollment. Kalau manual, menambahkan si dosen ini memasukkan ke e-learning. Enrollment method. Oh, situ. Gimana Pak? Ulang alay. Ya, fitur-fitur e-learning ini memang banyak sekali, Pak. Jadi gunakan saja yang paling sering dipakai gitu. Ya seperti tadi ya, misalkan ini kan namanya. Jadi tidak semua fitur itu dipakai, tapi gunakan saja fitur-fitur yang umumnya digunakan. Jadi misalkan kuliah saya, misalkan ingin menyampaikan melalui video, berarti gunakan saja video gitu kan, video penjelasan. Setelah mengupload materi di sini, gunakan video penjelasan, baru dibuka forum diskusi. Nanti penugasan, pakai fitur penugasan. Kalau kuis, gunakan fitur kuis gitu. Nah, untuk melakukan enrollment itu kita klik saja di sini. Ya, setelah masuk ke enrollment method tadi, di situ ada manual enrollment ataupun self enrollment. Berarti diizinkan kalau self enrollment itu mahasiswa ini dia mandiri, mendaftar mandiri. Kita klik saja di situ, gambar gear, edit ya. Gambar gear di self enrollment-nya. Nah, di sini kita masukkan sulit untuk mengingatnya. Kita masuk ke PPKND misalkan ya. PPKND. Kasih jadwal enrollment-nya itu bisa set di sini. Kita set start tanggal 7 saja, nanti itu bisa siswa tersebut bisa melakukan 10-15 berakhir. Sudah kita KND itu yang kita mahasiswa untuk supaya mahasiswa tersebut melakukan enrollment secara mandiri dengan waktu kita setting gitu ya. Seperti itu. Enrollment method, kemudian setting pertemuan. Rekaman videonya dikirim Pak ya? Oh iya Pak. Masalahnya Pak, jujur saja Pak, tapi kita dengan video. Pak, soal absensi mahasiswa itu yang dari prodi itu tetap ya Pak? Ada link dari prodi itu tetap diisi ya, yang Telegram. Iya, mahasiswa isi aja juga nggak masalah. Oh, berarti 2 absen ya? Prodi belum memberikan informasi lebih lanjut mengenai itu, jadi sementara ya nggak apa-apa digunakan itu laporan prodinya. Bu Lydia sepertinya sudah paham ini. Bisa belajar kami Bu. Dari temuan materi, kemudian melalui forum tadi 5 itu menggunakan trend dari perkalikan kuis, misalnya bahkan saja kuisnya. Kalau tidak muncul di kuisnya itu bisa masing-masing variable. Hidden pertemuan pertama itu boleh mahasiswa. Hide setiap itu sudah saya sediakan, tetapi saya menyembunyikannya itu kita klik. Nah, sini mahasiswa tidak akan bisa melihatnya. Jadi seperti itu. Jadi kita bisa memasukkan semua materi-materi, kemudian bisa Bapak Ibu ya. Misalkan aktifan diskusi dan nilai mahasiswa. Apakah bisa tanda notification karena itu bisa di kalau ingin transparan yes, ada di sini menggunakan tanda panah melihat yang banyak aktif, nanti akan tampil di sana. Saya akan 80 baru kita ke nama mahasiswa. Ada lagi Bu, itu yang mungkin paling sering
ini untuk kode kelas nih, usernya nggak mau diklik, User blok, domain method. sama paralel. Kita sudah men-set di kelas PKN kelas D. Berarti kelas materinya sama. Berarti di sini kelas PKN D men-setting kelas C itu kelas dari kelas D ke kelas fitur karena kelas D ini kita import ke kelas continue. Klik kalau import ke seluruh kelas D, jump to files masuk ke kelas kelas D materi menambahkan. Jadi saya ingin menambahkan materi kuis IC tadi B. Lagi import, pastikan yang ketiganya akan kita import adalah saja, berarti kita klik next step. Tidak terimport. Ada kuisnya saya yang lain kita hilangkan centangnya. Supaya tidak dua kali terimport. Kita klik next. Materi pada hari ini mungkin ada dipersilahkan. Ada permasalahan. Kunci bahasa Inggris A, B, C. Ya. Saya buat di A. Boleh disamakan, boleh dibuat berbeda. Tapi baiknya dibuat berbeda, Bu, karena nanti kelas yang kelas A biar nggak bingung gitu. Oh gitu. Nah, misalkan Cuman bahasa Inggris A, buat aja bahasa Inggris A, misalkan kodenya apa gitu kan. B kodenya bahasa Inggris B, misalkan gitu. Jadi settingannya di setiap kelas. Oke, Pak. ODS. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Ini kok lari dia. Mungkin ada yang pertanyaan yang lain. Kalau tidak ada, mungkin materi hari ini adalah sampai di sana. Mungkin bisa bisa dibaca tutorialnya. Kalau memang belum jelas dari tutorial itu, akan saya perbaiki. Ada yang kurang bisa ditambahkan atau bisa disampaikan di grup WA nanti. Mungkin itu Bapak Ibu ya untuk hari ini. Kalau memang ada pertanyaan nanti bisa di grup atau bisa memberikan masukan apa yang kurang dari tutorial penggunaan yang sudah tersemat di sini di websitenya. Tutorial untuk dosen, tutorial untuk mahasiswa sudah ada. Apa yang kurang bisa nanti disampaikan di grup atau di prodi biar untuk masukannya. Terima kasih Bapak Ibu semua dan terima kasih kepada Pak Ilhamudi. Kelasnya sudah diobrak-abrik ini nanti. Saya akan kembalikan lagi ke awal nanti. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Mungkin nanti videonya akan saya share. Insya Allah nanti akan saya share. Dan terima kasih atas partisipasinya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.